Novel 9 Matahari, Bab 601. Segera, Ye Yunfei menanyakan informasi yang ingin diketahui pria parubaya itu. Terutama dalam dua aspek. Pertama, ada lebih dari 5.000 alam Dongtian di medan bintang Xuanhuang, dan mereka telah memasuki benua Tianxuan. Kedua, ada sekelompok alam Dongtian yang bergegas ke Akademi Tao. Karena, Akademi Tao adalah tempat keluarga dan guru Ye Yunfei berada. Lebih dari 5.000 gua. Ye Yunfei sedikit mengernyit. Ye Yunfei tidak khawatir dia tidak akan bisa mengalahkannya, tetapi khawatir bahwa masuknya lebih dari 5.000 alam Dongtian ke Profound Sky Continent akan menyebabkan kerusakan besar pada Profound Sky Continent. Dan, tampaknya, kerusakan sudah dimulai. Kota Kekaisaran Kerajaan Binatang adalah contohnya. Di kota Kekaisaran ini, hampir setengah dari prajurit dibunuh oleh selusin alam Dongtian barusan. Sebagian besar gua di Xuanhuang Starfield diarahkan pada saya. Sepertinya saya harus menunjukkan wajah saya sesegera mungkin. Begitu saya menunjukkan wajah saya, mereka akan datang setelah mendengar berita. Pada saat itu, mereka dapat berkumpul dan bunuh mereka. Ye Yunfei berpikir pada dirinya sendiri. Kamu Yunfei, aku sudah memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui. Tolong biarkan aku pergi. Kata pria parubaya itu dengan suara bergetar. Engah. Ye Yunfei menjentikkan jarinya, menghancurkan kepala pria parubaya itu. Tuan, Anda akhirnya di sini. Petik 2. Pangeran Binatang Buas datang ke sisi Ye Yunfei. Yah, kamu terus tinggal di kerajaan binatang. Ye Yunfei mengaku, lalu mengeluarkan pesawat luar angkasa. Pesawat luar angkasa itu membubung ke langit dan menghilang ke langit dalam sekejap. Pangeran, Anda tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Komandan Lin. Kaisar melangkah maju dan bertanya kepada Pangeran Binatang yang sebenarnya dengan nada bersemangat. Itu tidak buruk. Pangeran Binatang Buas yang sebenarnya mengangguk. Bagus, tuanku. Ingat, Anda harus memeluk paha Komandan Lin. Komandan Lin sekarang adalah orang nomor 1 di Profound Sky Continent kita. Jika dia bisa menjadi pendukung kerajaan 10.000 binatang kita, maka kerajaan 10.000 binatang kita akan masa depan kekaisaran tidak terbatas. Kata negara kaisar, pesawat ruang angkasa Ye Yunfei terbang cepat di langit Zhongsu. Setelah 1 hari, Akademi Tao akhirnya terlihat. Kekuatan jiwa Ye Yunfei segera merasakan masa lalu dari jauh. Benar saja, di sekitar Akademi Pelindung Dao, ada sosok tegas berdiri di udara, mengelilingi Akademi Pelindung Dao. Ye Yunfei secara kasar menghitung, paling tidak, ada lebih dari 800 master dari alam Dongtian. Di sekolah perlindungan Dao, Penatua He, Xie Changkong, 3 penatua sekolah perawat, serta dekan Sangguan, dekan Zhou, dan pejabat tinggi perguruan tinggi lainnya, semuanya menghadapi musuh yang tangguh. Monumen Taois meletus dengan cahaya terang, melayang di atas kepala Xie Changkong, tampak megah dan megah. Ada total 15 master alam Dongtian di Akademi Pelindung Dao. 8 dari mereka mengikuti pasukan Ye Yunfei dan ditempatkan di Xiyuan. Karena itu, masih ada 7 yang tersisa di akademi. Di markas Akademi Taois, masih ada formasi besar yang muncul untuk melindungi seluruh akademi. Formasi besar ini diatur oleh Ye Yunfei sendiri. Sejak dia membawa semua orang dari keluarga Ye dan Sekte Tianyuan ke Akademi Pelindung Dao, Ye Yunfei mulai menggunakan waktu luangnya untuk membuat formasi besar satu demi satu di markas akademi. Justru karena keberadaan susunan besar ini dan monumen pelindung, lebih dari 800 penguasa alam Dongtian diblokir di luar. Jika tidak, markas Akademi Taois akan dilanggar oleh lebih dari 800 master dari alam Dongtian. Kamu pintar, biarkan Ye Yunfei keluar dan temui kami. Jika tidak, kami akan meratakan tempat ini dan memusnahkan semua keluarga dan guru Ye Yunfei. Tiba-tiba, seorang pria tampan dengan baju besi emas maju selangkah, meraung. Akademi Taois adalah tempat kultivasi murni, kamu harus segera pergi. Kata Xie Changkong dengan keras. Mendengus, malapetaka sudah dekat, masih berpura-pura. Pria berbaju zirah emas itu mendengus dan berkata dengan dingin. Semuanya, ayo serang bersama. Jangan menunggu lebih lama lagi. Keluarga dan guru Ye Yunfei semuanya ada di sini. Selama kita menangkap mereka semua, Ye Yunfei akan mendengarkan kita dengan patuh. Petik 2. Pria berbaju zirah emas itu menoleh dan berkata kepada manusia gua lainnya. Ya, ayo serang bersama. Apa yang diandalkan perguruan tinggi ini hanyalah tablet batu dan formasi besar itu.
Dengan begitu banyak dari kita, jika kita menyerang bersama, kita pasti bisa masuk. Petik 2. Beberapa Rilem Dongtian lainnya juga mengangguk satu demi satu, melangkah maju, dan berencana untuk bergerak. Bersiaplah untuk menghadapi musuh. Xie Changkong berteriak dengan suara berat dari Akademi Pelindung Dao. Meskipun, monumen pelindung dan formasi yang diatur oleh Ye Yunfei cukup kuat. Namun, ada terlalu banyak orang di sisi lain. Ada lebih dari 800 master di alam Dongtian, ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Saat ini, tiba-tiba, di langit yang jauh, seseorang datang dengan tangan di belakang punggung dan kaki di tanah. Itu Ye Yunfei, hanya mengandalkan sekelompok semut, apakah kamu ingin meratakan tempat ini? Segera, Ye Yunfei tiba di depan Akademi Tao, melirik lebih dari 800 gua, dan tersenyum dengan jijik. Hei, siapa anak ini? Segera, Rilem Dongtian itu semua memandang Ye Yunfei. Dia adalah Ye Yunfei. Segera, seseorang mengenali Ye Yunfei. Ini Din Ye. Ada sorakan di Akademi Tao. Melihat penampilan Ye Yunfei, semua orang di Akademi Tao merasa lega. Selama periode waktu ini, prestise Ye Yunfei terlalu besar. Ini membuat semua orang secara samar menganggap Ye Yunfei sebagai pilar Akademi Tao. Ye Yunfei, kamu akhirnya muncul. Ikat saja tanganmu. Pria dengan baju besi emas adalah yang paling dekat dengan Ye Yunfei. Dia sangat gembira, dan segera meregangkan tubuhnya dan bergegas menuju Ye Yunfei. Jika kamu bisa menangkap Ye Yunfei, kamu akan kaya. Jadi dia menembak lebih dulu. Aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Ye Yunfei mengulurkan tamparan, dan membantingnya. Ledakan, telapak tangan Ye Yunfei terus membesar, dan langsung berubah menjadi telapak tangan raksasa, menutupi langit dan matahari. Bagaimana mungkin, pria berbaju zirah emas itu menjadi pucat karena syok. Bergemuruh, di tubuhnya, armor pertempuran emas langsung diaktifkan, meledak dengan cahaya keemasan yang cerah. Armor perang ini adalah senjata Hong Perantara. Saat berikutnya, telapak tangan raksasa Ye Yunfei sudah ada di depannya. Pergi, pria berbaju zirah emas itu meraung, mengangkat pisau emas di tangannya, dan menebas telapak tangan raksasa Ye Yunfei. Ye Yunfei menjentikkan jarinya, dan dengan keras, pisau emas itu terbang menjauh. Kemudian, dia mengulurkan telapak tangan raksasanya, meraih pria berbaju emas itu di tempat, dan meremasnya dengan ringan. Engah, tubuh pria berbaju zirah emas itu meledak seperti sebutir telur, menghancurkan tubuh dan jiwanya. Armor emas di tubuhnya juga terhapus di tempat. Sangat kuat, alam Dongtian lainnya semuanya tercengang. Pria berbaju zirah emas itu adalah penguasa 9 alam gua, dan dia ditangkap sampai mati. Kamu Yunfei, kamu sangat berani, kamu berani membunuh orang di depan umum. Sejumlah besar Master Rilem Dongtian bergegas. Jumlah orang terlalu kecil, mari kita tunggu. Ye Yunfei melirik lebih dari 800 Dongtian Rilem, dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan langit, berakselerasi tiba-tiba, dan kembali ke markas besar Akademi Pelindung Dao dengan suara mendesing. Rencana Ye Yunfei adalah menunjukkan wajahnya terlebih dahulu, dan mencoba menarik Rilem Dongtian itu dari Xuan Huang Starfield. Ketika ada banyak orang, kumpulkan dan bunuh mereka. Tangkap dia. Para penguasa alam gua itu menunjukkan gerakan mereka satu persatu, dan mengejar Ye Yunfei. Boom! Formasi besar meletus satu persatu, menghalangi langkah para penguasa alam Dongtian itu. Formasi besar ini semuanya diatur oleh Ye Yunfei sendiri, dan kekuatannya luar biasa. Hancurkan formasi besar ini, teriak seseorang. Akibatnya, alam Dongtian itu mulai menerobos. Boom boom boom, satu demi satu energi spiritual, sepotong senjata ajaib, terus-menerus meledak ke arah markas besar Akademi Tao, menghancurkan formasi besar itu. Din Ye. Begitu Ye Yunfei masuk ke markas kampus, semua manajemen senior kampus mengelilinginya. Din Ye, dari mana asal para penguasa alam Dongtian ini? Xie Changkong bertanya. Mereka semua adalah orang-orang kuat dari negeri lain, yang memasuki Profound Sky kontinen kita dari dunia luar. Kata Ye Yunfei. Benar saja, para eksekutif senior itu sudah menebak, dan setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, mereka menjadi lebih yakin. Jangan khawatir, semuanya. Tidak akan terjadi apa-apa. Biarkan aku yang menangani mereka, kata Ye Yunfei. Kemudian, sosok Ye Yunfei berkedip,
dia duduk bersila di bawah prasasti Tao, dan mulai menutup matanya untuk bermeditasi, seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. Ini, Xie Changkong dan yang lainnya terkejut sesaat, kamu melihatku dan aku melihatmu. Boom! Di luar akademi, lebih dari 800 Dongtian Rilem menerobos dengan seluruh kekuatan mereka. Pada saat yang sama, berita kemunculan Ye Yunfei di Akademi Tao dengan cepat menyebar. Begitu para penguasa alam Dongtian dari wilayah Bintang Xuan Huang mendengar berita itu, mereka berkumpul menuju Akademi Pelindung Dao satu demi satu. Hei, 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 aku melihat, di ujung langit, pesawat luar angkasa melintas di langit. Pesawat ruang angkasa yang dibawa oleh prajurit lapangan bintang kuning dan misterius ini memiliki kualitas yang baik, dan kecepatan terbang mereka jauh lebih cepat daripada pesawat ruang angkasa di benua langit yang mendalam. Bahkan jika mereka datang ke Zhongzhou dari 4 wilayah lain di wilayah timur, perbatasan selatan, dataran barat, dan hutan belantara utara, hanya butuh setengah hari. Dan bagi mereka yang berada di Zhongzhou sendiri, dibutuhkan lebih dari setengah jam untuk bergegas ke Akademi Pelindung Dao. Baik, ayo semuanya. Ye Yunfei melihat sekeliling, di ujung langit, ada pesawat ruang angkasa melintasi langit, dan berkata sambil mencibir. Novel 9 Matahari, Bab 602, haha, itu benar-benar Ye Yunfei. Itu dia, tanda seru, petik 2 titik titik. Satu kapal demi satu sebuah pesawat ruang angkasa berhenti di depan Akademi Pelindung Dao, dan keluar dari alam Dongtian dengan napas tajam. Alam surga ini dapat dilihat sekilas, dan Ye Yunfei, yang duduk bersila di bawah prasasti Tao, sangat gembira. 900, 1000, seiring berjalannya waktu, jumlah Master Rilem Dongtian yang berkumpul di sekitar Akademi Pelindung Dao menjadi semakin banyak. Setiap Master di alam Dongtian melepaskan tekanan spiritual yang kuat, membuat dunia ini dipenuhi dengan tekanan spiritual yang tak ada habisnya. Dan karena semakin banyak master dari dunia gua bergabung dengan barisan untuk memecahkan formasi besar yang diatur oleh Ye Yunfei itu mulai dipatahkan terus-menerus. Boom! Sebuah formasi besar meledak. Hebat! Satu lagi rusak. Sorakan pecah dari alam Dongtian itu. Kamu Yunfei, sulit bagimu untuk terbang dengan sayapmu. Kamu Yunfei, kamu pintar, keluar saja sendiri dan ikat tangan dan kakimu sendiri. Jika tidak, ketika kita melakukannya sendiri, kita pasti akan menderita banyak siksaan. Beberapa Rilem Dongtian berteriak pada Ye Yunfei. Ye Yunfei duduk bersila di bawah prasasti Tao, seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya. Tidak bagus. Formasi lain telah rusak, situasinya tidak bagus. Xie Changkong dan pejabat tinggi lainnya dari Akademi Pelindung Dao mulai tidak sabar. Din Ye, mata mereka menatap Ye Yunfei. Semuanya, jangan khawatir, biarkan mereka istirahat. Ketika mereka selesai memecahkan formasi ini, itu akan menjadi waktu kematian mereka. Petik 2, Ye Yunfei tersenyum tipis. Tapi, Dekan Ye, lebih dari 2.500 Master Rilem Dongtian telah mengepung Akademi Pelindung Dao kita. Petik 2, Din Zhou berkata dengan gemetar. Tidak, lihat. Ada lebih dari 100, lebih dari 2.600. Petik 2, seorang tetua panti jompo mengulurkan jarinya, menunjuk dengan gemetar ke langit yang jauh. Oh, hanya lebih dari 2.600, itu terlalu sedikit. Petik 2, Ye Yunfei sedikit kecewa, menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah menunggu lama, lebih dari 2.600 datang, yang memang bukan jumlah yang ideal di benak Ye Yunfei. Apa, terlalu sedikit, Petik 2, Xie Changkong dan pejabat perguruan tinggi tingkat tinggi lainnya tercengang setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Ada lebih dari 2.000 Master Rilem Dongtian, tetapi masih terlalu sedikit. Tampaknya segera, mereka akan menghancurkan semua formasi. Saya akan mengatur lebih banyak formasi untuk membuang waktu. Petik 2, Ye Yunfei berdiri dan berpikir sendiri. Kali ini, lebih dari 5.000 Master Alam Surgawi dari Medan Bintang Xuan Huang memasuki benua langit yang mendalam. Hanya setengah yang datang, dan rencana Ye Yunfei adalah menarik sebanyak mungkin alam Dongtian untuk datang ke sini dan membunuh mereka sekaligus. Dengan cara ini, banyak waktu dapat dihemat, dan tidak perlu berburu dan membunuh alam Dongtian ini dari wilayah Bintang Xuan Huang di benua langit yang mendalam. Memanggil, Ye Yunfei meregangkan tubuhnya dan mulai membentuk formasi. Dengan tingkat formasi Ye Yunfei,
kecepatan formasi secara alami sangat cepat. Lihat, bocah Ye Yunfei itu sedang menyiapkan formasi. Bagaimana mungkin, level formasinya sangat tinggi. Ternyata dia mengatur formasi yang sulit ini. Petik 2, sepertinya dia adalah master formasi. Petik 2, mengaum, brengsek, kami memecahkan formasi, dia sedang mengatur formasi, berapa lama lemparan ini? Petik 2, Rilem Dongtian itu menemukan bahwa Ye Yunfei sedang menyiapkan formasi, dan mereka tidak bisa menahan amarah. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei mengatur formasi lain. Hanya mengandalkanmu sampah, jangan berpikir kamu bisa menembus formasiku ini. Ye Yunfei melirik alam Dongtian itu dan tersenyum dengan jijik. Kemudian, dengan kilasan sosok, dia kembali ke monumen dan duduk bersila. Terlalu arogan, semua orang menghancurkan formasi dengan seluruh kekuatan mereka. Panggil orang, panggil semua orang, aku tidak percaya, formasi ini bisa menghentikan kita. Alam Dongtian itu sangat marah dengan sikap Ye Yunfei, dan mereka semua berteriak keras. Masih banyak alam Dongtian, dan mereka mengeluarkan slip diop komunikasi satu demi satu, dan mulai memanggil orang. Akibatnya, lebih banyak Rilem Dongtian datang ke sini satu demi satu setelah menerima informasi. Pesawat ruang angkasa, dari segala arah, terbang menuju Akademi Taois. Segera, sebagian besar hari berlalu. Tuhanku, hampir 4.000 master dari alam Dongtian. Petik 2, apa yang harus saya lakukan? Petik 2, Xie Changkong dan pejabat senior perguruan tinggi lainnya semuanya gemetar ketakutan. Saat ini, semua orang di perguruan pelindung Dao berkumpul dan bersembunyi di bagian terdalam perguruan tinggi. Hanya ada satu kelompok pertempuran yang terdiri lebih dari 4.000 berdiri di belakang Xie Changkong dan pejabat tinggi lainnya. Tidak bagus, Din Ye, dari formasi yang kamu atur, hanya tersisa 3. Petik 2, tiba-tiba, seorang perawat tua berteriak, siap menghadapi musuh. Petik 2, Xie Changkong meraung, anggota tingkat tinggi Akademi Taois sangat gugup, siap bertarung. Bunuh. Formasi pembunuhan yang terdiri dari lebih dari 4.000 orang juga meraung keras. Din Xie, bawa semua orang dan mundur. Jangan halangi aku membunuh musuh. Petik 2, pada saat ini, Xie Changkong tiba-tiba menerima transmisi suara dari Ye Yunfei. Din Ye, mereka terlalu banyak. Xie Changkong terkejut dan menjawab, Dekan Xie, tolong percaya padaku. Anda tidak dapat membantu saya. Itu hanya menghalangi jalanku. Petik 2, kata Ye Yunfei. Kalau begitu, oke. Mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, Xie Changkong ragu sejenak, dan harus setuju. Oleh karena itu, Xie Changkong memerintahkan orang-orang dari Akademi Pelindung Dao untuk mundur. Setelah penjelasan Xie Changkong, pejabat tinggi lainnya mengetahui bahwa itu adalah Ye Niat Yunfei, jadi mereka tidak punya pilihan selain mengikutinya. Bum bum bum, pada saat ini, 3 formasi terakhir dihancurkan hampir bersamaan. Hebat, akhirnya, semua formasi sialan ini telah rusak. Tingkat gua dari Xuan Huang Starfield bersorak satu persatu. Kamu Yunfei, sekarang, kamu tidak bisa melarikan diri. Seseorang berteriak, sejenak, lebih dari 4.000 alam Dongtian mengelilingi Ye Yunfei di tengah, sehingga tidak mungkin untuk melewatinya. Tekanan spiritual yang kuat itu seperti puluhan gunung berapi yang meletus pada saat bersamaan, mengguncang dunia. Barisan seperti itu sungguh mengejutkan. Xie Changkong dan pejabat senior akademi lainnya menjadi pucat karena terkejut. Din Ye, bisakah kamu benar-benar menanganinya? Seorang tetua panti jompo tidak dapat menahan diri untuk menelan, dan bertanya. Saya harap Din Ye bisa mengatasinya. Jika Ye Yunfei tidak bisa mengatasinya nanti, kita harus mengambil tindakan dan melawan musuh dengan Din Ye. Petik 2, Xie Changkong tersenyum kecut. Din Ye sepertinya punya rencana dalam pikirannya. Kata Din Zhou, semua orang memandang Ye Yunfei. Apa yang membuat orang terdiam adalah sampai saat ini, Ye Yunfei masih duduk bersila di bawah monumen, dan dia bahkan belum membuka matanya. Pada saat ini, monumen Taois telah diaktifkan, bersinar terang, dan seberkas cahaya spiritual jatuh, menutupi tubuh Ye Yunfei. Kamu Yunfei, apa lagi yang harus kamu katakan? Seseorang tertawa keras. Kamu Yunfei, saat ini, kamu masih berpura-pura. Kamu benar-benar tidak menangis saat melihat peti mati itu. Teriak seseorang. Ye Yunfei, apakah, menurutmu prasasti ini dapat melindungimu?
Ini adalah angan-angan. Seseorang mencibir. Saat ini, Ye Yunfei akhirnya membuka matanya perlahan, dan mengamati gua-gua di sekitarnya. Lebih dari 4.000, ayo lakukan. Yah, jangan menunggu, kata Ye Yunfei dengan lembut, dan berdiri. Novel 9 Matahari, bab 603, Yunfei berdiri, matanya perlahan mengamati gua-gua di sekitarnya, wajahnya sangat tenang. Ye Yunfei, beraninya kamu berpura-pura di depan kami. Ketika tablet batu ini dihancurkan oleh kami, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menangis. Teriak Rilem Dongtian dengan keras. Saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba menunjuk. Boom! Monumen pelindung Dao melonjak ke langit, terbang menuju kedalaman Akademi Pelindung Dao, dan mendarat di depan Xie Changkong dalam sekejap. Kepala Sekolah Xie, saya akan menyerahkan monumen Daois kepada Anda, dan melindungi semua orang. Kata Ye Yunfei dengan enteng. Apa? Melihat pemandangan ini, semua orang terpana. Awalnya, semua orang mengira Ye Yunfei akan menggunakan monumen itu untuk melawan musuh. Tanpa diduga, Ye Yunfei bahkan tidak menginginkan monumen Tao. Din Ye, aku lebih suka menggunakan monumen Daois untukmu. Mereka punya banyak orang, teriak Xie Changkong. Tidak perlu. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya. Pengadilan kematian. Tindakan Ye Yunfei membuat semua gua di sekitarnya marah. Mereka semua mencibir dan melepaskan tekanan spiritual mereka satu demi satu, menghancurkan Ye Yunfei. Booming, langit dan bumi dipenuhi dengan energi dan paksaan yang tak ada habisnya, bergegas ke arah mereka seperti lautan badai. Ye Yunfei berdiri sendirian dengan tangan di belakang, seperti perahu datar di tengah badai, terbalik kapan saja. Din Ye, bisakah kamu mengalahkannya? Seseorang di Akademi Pelindung Dao tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan lembut. Hati banyak orang mulai bergetar. Bahkan Xie Changkong dan Penatua He merasa khawatir dan khawatir. Meskipun, sebelum Ye Yunfei, dia membunuh banyak alam Dongtian dan mengejutkan seluruh Profound Sky Continent. Tapi sekarang, jumlah lawan terlalu banyak. Lebih dari 4.000 alam gua. Ye Yunfei sendirian, terlihat sangat kesepian. Tidak peduli seberapa kuat dia, dua tinju bukanlah tandingan 4 tangan. Boom! Seorang manusia besar dengan tinggi lebih dari 2 meter melangkah maju. Ye Yunfei, sekarang, berlutut. Mohon kami untuk menyelamatkan hidupmu. Kalau tidak, aku akan menghancurkan tulangmu satu persatu. Otot-otot pria besar ini meledak, kusut seperti naga bertanduk. Dia adalah pemurni tubuh. Tidak cukup hanya dengan berlutut, kita harus bersujud sampai puas. Seorang pria dengan tampang garang di wajahnya dan bekas luka di wajahnya mencibir. Berlututlah. Master lain dari alam Dongtian juga berteriak keras. Penampilan tenang Ye Yunfei dari awal hingga akhir membuat Dongtian Rilem ini sangat tidak nyaman. Mereka ingin melihat adegan Ye Yunfei memohon belas kasihan berlutut. Jika kalian semua berlutut, hapuskan kultivasi kalian, dan bersumpah bahwa kalian tidak akan pernah menginjakkan kaki di Profound Sky Continent lagi. Mungkin aku bisa membiarkan kematian kalian hari ini. Ye Yunfei berkata perlahan, berani, kesombongan, mencari kematian. Rilem Dongtian itu berkata dengan marah. Kemudian, ledakan, pria kekar manusia setinggi 2 meter itu segera menyerang, seperti gajah purba yang sembrono, membanting ke arah Ye Yunfei. Kekuatan fisik bergulir dicurahkan dari tubuhnya. Selain pria besar ini, pada saat yang sama, ada selusin alam Dongtian lainnya yang juga memimpin, bergegas menuju Ye Yunfei dari segala arah. Ye Yunfei menamparnya, dan telapak tangannya terus membesar, berubah menjadi telapak tangan raksasa dalam sekejap. Kekuatan fisik 70 juta kati diberkati di telapak tangan. Puff, termasuk pria setinggi 2 meter, selusin atau lebih Dongtian Rilem yang bergegas menuju Ye Yunfei terlebih dahulu, rentan terhadap kekuatan ilahi Ye Yunfei, dan langsung dipukuli menjadi kabut darah. Semua orang tersentak. Dengan satu tamparan, lebih dari selusin alam Dongtian terbunuh. Kekuatan tempur seperti itu terlalu menakutkan. Hal-hal seperti semut berani memprovokasi saya. Ye Yunfei mencibir. Ye Yunfei, jangan mencoba menjadi agresif, patuhi tanganmu. Seorang pria dengan kabut spiritual perak di sekujur tubuhnya berteriak keras. Ini adalah penguasa 10 alam di dalam gua. Desir, sepasang sayap perak panjang menjentikkan dari belakang pria ini, bersinar seperti 2 pedang, dan menebas ke arah Ye Yunfei. Pukulan ini benar-benar terlalu cepat.
Semua orang hanya bisa samar-samar melihat dua helai cahaya perak bergegas menuju Ye Yunfei. Itu roh Pangeran Perak. Dia benar-benar datang ke benua langit yang mendalam. Seseorang mengenali pria ini dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak kaget. Menghadapi pukulan ini, Ye Yunfei hanya mengangkat tinjunya dan meninju. Kekuatan tinju yang melonjak meledak seperti naga raksasa, tak terbendung. Ledakan, saya melihat bahwa Pangeran Roh Perak tercengang, seolah-olah dia telah dipukul oleh palu godam. Kemudian, sayap perak di punggungnya langsung patah, dan serangkaian suara berderak terdengar di tubuhnya, dan sejumlah tulang yang tidak diketahui jumlahnya hancur. Kemudian, tubuh Pangeran Yingling terbang terbalik seperti tas kain. Memanggil, sosok Ye Yunfei tiba-tiba menghilang di tempatnya, dan dalam sekejap, dia naik ke atas kepala Pangeran Yingling, dan turun. Kaki ini terus membesar, berubah menjadi kaki raksasa yang menopang langit, melepaskan kekuatan fisik yang menggelinding, dan langsung menginjak kepala Pangeran Yingling. Mengaum, mencari kematian, Pangeran Yingling tidak bisa mengelak tepat waktu, jadi dia harus menopang kaki besar Ye Yunfei dengan kedua tangan, dan mulai mati-matian. Aliran kabut spiritual perak yang stabil meletus dari tubuhnya. Ada juga beberapa senjata sihir tingkat Hong yang terbang, diaktifkan secara langsung, dan meledak ke arah kaki besar Ye Yunfei. Namun, kekuatan Ye Yunfei terlalu kuat. Setelah menunjukkan kesaktian tubuh, telah mencapai 80 juta kati. Boom! Ye Yunfei menginjaknya, dan menendang Pangeran Yingling dari ketinggian 1000 kaki ke tanah. Boom! Tanah berguncang, meninggalkan lubang jejak kaki yang besar, lumpur dan bebatuan terciprat, dan debu mengepul. Roh Pangeran Perak itu sudah lama berubah menjadi genangan lumpur berdarah, dan dia tidak bisa mati lagi. Seorang master dari 10 alam gua, jatuh seperti ini. Alam gua surga lainnya semuanya merasa menggigil di hati mereka. Mengaum, siapa yang berani membunuh putra Raja Roh Perak? Petik 2. Sesosok ilusi terbang keluar dari genangan darah dan lumpur yang diubah oleh Pangeran Yingling, dan meraung dengan marah. Ini adalah jejak jiwa dari orang yang kuat. Itu Raja Roh Perak. Petik 2. Lebih dari 4000 alam Dongtian dari Medan Bintang Xuan Huang semuanya ketakutan. Raja Roh Perak ada di Medan Bintang Xuan Huang, dan dia adalah pria besar yang duduk di satu sisi. Berisik. Petik 2. Ye Yunfei melepaskan pedang jiwa surgawi dan memukul Raja Roh Perak. Nak, aku melihatmu. Saya pasti akan membalaskan dendam anak saya. Petik 2. Jejak jiwa Raja Roh Perak meraung, lalu meledak. Mendesis. Anak ini terlalu berani, membunuh Pangeran Roh Perak, dan menghancurkan jejak jiwa Raja Yingling. Gua-gua di sekitarnya sangat mengejutkan. Kekuatan tempur Ye Yunfei terlalu aneh, mari kita lakukan bersama. Seseorang berteriak, ya, mari kita tangani dia bersama. Banyak Dongtian Rilem berteriak. Kekuatan tempur yang ditampilkan oleh Ye Yunfei membuat dunia Dongtian dari wilayah Bintang Xuan Huang ini mulai ketakutan. Bum bum bum. Gua demi gua melepaskan paksaan spiritual, dari segala arah, seperti air pasang, menuju Ye Yunfei. Ada juga banyak senjata ajaib yang telah diaktifkan, bersinar, terang, dan meledak ke arah Ye Yunfei. Saat ini, dunia berubah menjadi lautan energi. Novel 9 Matahari, Bab 604, Haha, mari kita bertarung cepat. Ye Yunfei tertawa, booming. Kemudian, tubuh Ye Yunfei mulai bertambah tinggi, menjadi lebih tebal dan lebih besar. Dalam sekejap, dia menjadi raksasa setinggi 30 kaki. Melonjak ke langit, memberi orang penindasan tanpa akhir. Energi darah yang perkasa menutupi langit, seperti matahari merah yang terbit dari cakrawala. Saat ini, Ye Yunfei tampak seperti Tyrannosaurus kuno. Setelah melatih kekuatan supernatural tubuh, kekuatan fisik Ye Yunfei saat ini mendekati 90 juta kati. Bagaimana mungkin? Dunia Dongtian itu, menatap Ye Yunfei yang tampak seperti dewa roh raksasa, semuanya tercengang. Bang-bang, raksasa yang diubah oleh Ye Yunfei itu menghantam para penguasa gua itu, dan tinjunya meledak secara bergantian seperti kilat. Tinju dewa pembunuh setan sejati, dari bentuk pertama hingga bentuk ke-8, terus ditampilkan. Dengan setiap pukulan, lebih dari selusin alam Dongtian diledakkan. Dalam waktu singkat, 6 atau 700 Dongtian Rilem terbunuh. Semua orang berkumpul dan bergerak pada saat yang sama. Jangan bubar. Beberapa Rilem Dongtian dengan pengalaman tempur yang kaya berteriak. Bunuh. Rilem Dongtian ini dari Xuan Huang Starfield, dengan mata merah, dibunuh dengan gila-gilaan.
Satu demi satu dibombardir dengan kekuatan spiritual, satu senjata ajaib, seperti tetesan hujan, dibombardir ke arah Ye Yunfei. Meskipun tubuh Ye Yunfei tinggi, keterampilan gerakannya sangat fleksibel. Setiap langkah yang dia ambil, dia berteleportasi ke kilometer, seolah mengecilkan tanah menjadi beberapa inci. Setiap kali Ye Yunfei mengambil langkah, dia pasti akan membunuh lebih dari selusin Dongtian Rilem kemanapun dia lewat, kepala berguling dan hantu menangis dan serigala melolong. Namun, lebih dari 4.000 alam Dongtian meluncurkan serangan bersama-sama, padat, seperti badai hujan lebat, hampir sepenuhnya menutup bagian langit ini. Selain itu, tubuh Ye Yunfei terlalu tinggi, targetnya sangat jelas. Pada akhirnya, dia masih diserang oleh banyak orang dan mengenai tubuhnya. Kematian, seorang pemuda berpakaian putih yang dikelilingi oleh energi pedang yang cerah memegang pedang di kedua tangannya dan menebas di udara. Ledakan, cahaya pedang yang mengepul, seperti guntur, memotong ke arah kepala Ye Yunfei. Laut tak terbatas, teriak seorang anak laki-laki berbaju biru. Segera, di atas kepala Ye Yunfei, lautan tiba-tiba muncul, gelombang besar, dan binatang laut ganas yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke bawah dan tenggelam ke arah Ye Yunfei. Coba segel Baoshan saya, seorang pria muda jangkung berbaju hitam menggenggam tangannya, dan segera, energi spiritual berkumpul di langit dan bumi. Hantu puncak besar muncul di antara kedua tangannya, dan kemudian dilemparkan ke arah Ye Yunfei. Pria muda berbaju hitam itu mengatupkan kedua tangannya, dan hanya dalam satu tarikan napas, dia melemparkan lebih dari selusin puncak raksasa. Master Rilem Dongtian yang paling kuat ini akhirnya bergerak satu demi satu. Tertawa, cahaya pedang yang tajam menghantam bahu Ye Yunfei, dan tanda pedang seperti parit segera muncul. Ledakan, hantu puncak besar menghantam punggung Ye Yunfei, menyebabkan tubuh Ye Yunfei sedikit gemetar. Tubuh Ye Yunfei dipukul beberapa kali berturut-turut. Faktanya, Ye Yunfei menghindari sebagian besar serangan dari lebih dari 4.000 Master Rilem Dongtian. Tidak dihindari, hanya sedikit sekali. Tapi itu juga menyebabkan kerusakan pada tubuh Ye Yunfei. Oke, segera, semburan sorakan meletus dari para penguasa alam gua itu. Meskipun kekuatan tempurnya sangat kuat, kita bisa mengalahkannya bersama-sama. Teriak seseorang, saat ini, hanya mengandalkan kalian sampah, kalian ingin mengalahkanku, itu hanya angan-angan. Baiklah, selanjutnya, biarkan Anda merasakan pedang roh saya yang baru disempurnakan. Petik 2, Ye Yunfei tiba-tiba berhenti membunuh, dan berkata dengan tenang. Suara itu jatuh. 5 pedang spiritual keluar dari tubuh Ye Yunfei pada saat bersamaan. Boom, segera, energi pedang mengepul, melonjak, dan terus menyebar. 5 pedang spiritual itu seperti 5 sinar cahaya sebelum penciptaan dunia. Tubuh pedang itu sangat jernih, dan sinar cahayanya sangat terang, mengejutkan hati orang-orang. Energi pedang menyebar seperti laut, mengguncang dunia. Kelima pedang spiritual ini dikorbankan kembali dari lebih dari 100 senjata sihir tingkat Hong, yang bukan masalah kecil. Senjata sihir tingkat apa ini? Semua orang menatap kaget pada pedang spiritual 5 tangan yang melayang di samping Ye Yunfei, bertanya-tanya dan tidak yakin. Potong, Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan berteriak pelan. Segera, 5 pedang spiritual membentuk formasi pedang suksian 5 elemen, dan energi pedang itu seperti laut, menggulung gelombang besar dan mencekik ke depan. Puff engah-engah, di mana formasi pedang abadi eksekusi 5 elemen berlalu. Alam gua surga itu dicekik menjadi darah sebelum mereka bahkan bisa berteriak. Para master dari 9 alam gua dan 10 alam gua tidak bisa menolak. Dalam waktu singkat, ratusan Dongtian Rilem dicekik. Adegan ini membuat semua orang merasa ngeri dan kedinginan. Bagaimana kekuatan tempur Ye Yunfei bisa begitu menakutkan? Seseorang menelan seteguk ludah dengan susah payah, penuh kepahitan. Kepala sekolah kamu terlalu kuat. Semua pejabat tingkat tinggi di Akademi Tao tertegun. Kekuatan tempur yang ditampilkan oleh Ye Yunfei jauh melebihi imajinasi mereka. Itu benar, dengan kekuatan seperti itu seperti formasi pedang 5 elemen suksian. Petik 2, Ye Yunfei cukup puas. Itu dikenal sebagai salah satu formasi pedang terkuat di dunia 3000. Kelima pedang spiritual ini ditempa dari lebih dari 100 senjata sihir tingkat Hong. Kombinasi keduanya, kekuatan yang diberikan terlalu menakutkan. Kematian, Ye Yunfei berteriak dengan kejam. Puff engah-engah.
Kemanapun 5 pedang roh cerah pergi, mereka berwarna merah darah, dan satu demi satu, mereka dihancurkan menjadi pasta daging. Dunia ini penuh dengan darah dan hujan. Setelah pembunuhan Ye Yunfei, lebih dari 2000 Dongtian Rilem terbunuh. Seluruh alam Dongtian semuanya ketakutan dan tangan serta kaki mereka lemah. Bunuh. Ye Yunfei membanting tubuhnya setinggi 30 kaki ke depan, membunuh lebih dari selusin Dongtian Rilem di tempat. Kemudian, sementara Ye Yunfei mengendalikan pedang roh 5 elemen untuk membunuh musuh, dia meninju dan menendang musuh secara fisik. Entah itu tinju, atau telapak tangan, atau jari, atau kaki, setiap pukulan pasti akan meledakkan lebih dari selusin gua. Jika menghadapi serangan intensif, Ye Yunfei hanya akan menggunakan kekuatan luar angkasa untuk melarikan diri langsung keluar angkasa dan menghilang. Kemudian, muncul di lokasi lain dan lanjutkan membunuh musuh. Momen lain berlalu. Di lapangan, hanya tersisa sekitar 1000 Dongtian Rilem. Sampai sekarang, Ye Yunfei telah membunuh lebih dari 3000 Dongtian Rilem. Mendesis. Di Academy of Protecting Dao, Xie Changkong dan yang lainnya tersentak saat mereka menyaksikan. Pada saat ini, mereka sama sekali tidak dapat memahami kekuatan tempur Ye Yunfei. Terlalu menakutkan. Aku tidak ingin tinggal di sini lagi. Aku tidak ingin menangkap Ye Yunfei lagi. Dia bukan manusia, dia iblis besar. Petik 2. Ke benua langit yang mendalam. Mereka ingin kita mati. Akhirnya, beberapa gua runtuh, dan mereka meraung putus asa, berbalik dan melarikan diri. Melarikan diri. Ye Yunfei tidak terkalahkan. Petik 2. Seseorang memimpin, dan yang lainnya, terlepas dari apapun, berbalik dan melarikan diri. Novel 9 Matahari. Bab 605, aku hanya ingin melarikan diri sekarang, sudah terlambat. Kata Ye Yunfei acuh tak acuh, menunjuk. Boom, pedang spiritual 5 elemen, seperti 5 naga yang menyilaukan, berguling ke depan dan mencekik. Kemanapun 5 pedang spiritual itu pergi, tubuh dari alam Dongtian yang melarikan diri itu langsung dihancurkan menjadi daging. Dalam sekejap mata, ratusan alam Dongtian dicekik. Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan langit, melangkah keluar dalam satu langkah, dan berteleportasi ke belakang lebih dari selusin alam Dongtian dengan kecepatan luar biasa. Mati. Ye Yunfei merendahkan, dan meninju, mendorong ke depan secara horizontal dengan tinju seperti bukit. Pukulan seperti naga raksasa menggelinding ke depan. Puff puff. Kemanapun kepalan tangan pergi, selusin alam Dongtian diledakkan menjadi kabut darah. Memanggil. Ye Yunfei maju selangkah lagi, dan berteleportasi di belakang selusin Dongtian Rilem lainnya. Dengan kekuatan fisik lebih dari 70 juta jin, Ye Yunfei memiliki kemampuan melompat yang menakjubkan, ditambah dengan akselerasi 10 kali lipat dari Tian Yingpao, kecepatan Ye Yunfei telah mencapai tingkat yang tidak dapat dipercaya. Mati. Ye Yunfei meninju lagi, langsung mengenai selusin alam Dongtian, dan mereka juga diledakkan. Selanjutnya, setiap kali Ye Yunfei mengambil langkah, dia pasti akan mengejar bagian dari alam Dongtian dan memulai pembunuhan besar-besaran. Maafkan aku, Ye Yunfei, jangan bunuh aku. Aku salah, aku akan segera meninggalkan Profound Sky Continent, dan aku tidak akan pernah kembali lagi. Petik 2. Arilem Dongtian menemukan bahwa Ye Yunfei mengejarnya, dan dia sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa lari lagi. Ye Yunfei mengeluarkan peluru dan menghancurkan tubuh alam surga gua ini. Ye Yunfei, jangan bunuh aku. Aku adalah Nyonya Bunga Persik ke-13, dengan pesona yang tak tertandingi. Aku bersedia melayanimu di masa depan, dan aku berjanji untuk memuaskanmu. Katanya, benar-benar mengulurkan tangannya untuk menarik pakaian yang sudah tipis di tubuhnya. Engah, Ye Yunfei bahkan tidak melihatnya, dia menyapu dengan telapak tangannya, menghancurkan wanita itu berkeping-keping. Masih ada beberapa Dongtian Rilem, setelah ditangkap oleh Ye Yunfei, mereka mengeluarkan semua harta benda mereka dan memohon belas kasihan Ye Yunfei. Ye Yunfei mengabaikan mereka dan membunuh mereka semua. Ye Yunfei, aku putra suci gagak emas dari Sekte Xuanming. Jika kamu berani membunuhku, Sekte Xuanming tidak akan pernah melepaskanmu. Seorang pria berjubah emas berteriak keras setelah dikejar oleh Ye Yunfei. Putra gagak emas ini adalah kekuatan dari 10 alam surga gua, dan kekuatan tempurnya luar biasa. Raja Surgawi Laosu ada di sini, dan aku tidak bisa menyelamatkanmu. Ye Yunfei mencibir, dan dengan pikiran,
dia melepaskan pedang jiwa surgawi dan menyerang lautan jiwa putra gagak emas. Kemudian, dia meninju dan membunuhnya. Di depan tinju, sebuah lubang hitam aneh muncul, seperti pusaran, menyelimuti ke depan, dan menarik putra gagak emas dalam sekejap. Ledakan, Ye Yunfei mengayunkan tinjunya, mengubah putra gagak emas menjadi awan kabut darah. Siapa yang akan membunuh putraku yang suci? Seorang lelaki tua ilusi muncul, menatap Ye Yunfei dengan marah. Ini adalah jejak jiwa, ini tetua agung dari Sekte Xuanming. Beberapa alam Dongtian yang melarikan diri berbalik dan mengenali lelaki tua itu, dan mereka terkejut. Di Xuan Huang Starfield, ini adalah pria besar. Ye Yunfei langsung melepaskan pedang jiwa surgawi dan menghancurkan orang tua itu. Ini sangat kejam, bahkan jejak jiwa dari tetua agung Sekte Xuanming berani dipatahkan. Di kejauhan, beberapa wajah Rilem Dongtian menjadi pucat karena ketakutan. Ye Yunfei, aku akan bertarung denganmu. Seorang pemuda berbaju putih, setelah ditangkap oleh Ye Yunfei, tiba-tiba berbalik, memegang pedang di kedua tangannya, dan menebaskan cahaya pedang yang tajam. Pedang, Ye Yunfei mengulurkan tangannya, dan pedang roh terbang dan mendarat di tangan Ye Yunfei. Pedang terbang abadi, Ye Yunfei memegang pedang roh di tangannya, dan menebasnya. Pancaran pedang ini sangat cemerlang, pancaran pedang yang sempurna merobek dunia, dan menebas bocah berpakaian putih itu. Kapan, pedang panjang di tangan anak laki-laki berpakaian putih itu langsung hancur berkeping-keping. Engah, tubuhnya juga dipotong di tengah dan dibagi menjadi dua bagian. Apa yang kamu bunuh muridku dari Sekte Pedang Surgawi? Jejak jiwa muncul, Ye Yunfei bahkan tidak melihatnya, dan melepaskan pedang jiwa surgawi, menghancurkan jejak jiwa. Siapa yang membunuh muridku dari Sekte Dewa Bihai? Sesaat kemudian, jejak jiwa lain muncul dan meraung dengan marah. Namun, saat berikutnya, itu dihancurkan oleh pedang jiwa surgawi. Saat Ye Yunfei terus membunuh orang, total lebih dari selusin jejak jiwa muncul berturut-turut, yang semuanya dihancurkan oleh Ye Yunfei. Dalam keadaan normal, hanya sebagian besar murid inti dari kekuatan besar, atau keturunan dari beberapa tembakan besar, yang akan ditanam dengan jejak jiwa oleh para tetua untuk melindungi keselamatan mereka. Ini menunjukkan bahwa paling tidak, Ye Yunfei membunuh lebih dari selusin anak muda dengan latar belakang yang hebat. Sisa gua surgawi dan alam surga, melihat monster arogan, juga dibunuh tanpa ampun oleh Ye Yunfei, dan mereka ketakutan, mereka tidak lagi memiliki niat sedikit pun untuk bertarung, dan melarikan diri dengan putus asa. Namun, kecepatan Ye Yunfei jauh lebih cepat dari kecepatan mereka. Ye Yunfei menunjukkan keterampilan gerakannya, mengejar satu lubang demi satu, membunuh kepala orang yang berguling, dan dunia menjadi pucat. Melihat sekeliling, dunia ini telah diwarnai merah darah, tunggul dan potongan daging berserakan di tanah, seperti rumah jagal. Di Akademi Pelindung Dao, semua orang benar-benar terpana. Kekuatan kepala sekolah Ye tidak lebih lemah dari dekan penjaga saat itu. Xie Changkong hanya bisa menghela nafas. Dengan Din Ye di sini, tentara asing rentan. Penatua He bertepuk tangan dan tertawa. Akhirnya, setengah jam lagi berlalu. Pembunuhan telah berakhir. Ada lebih dari 4.000 alam Dongtian, dan sangat sedikit yang bisa melarikan diri. Kebanyakan dari mereka dibunuh oleh Ye Yunfei. Pada saat ini, Ye Yunfei sedang berdiri di langit, dengan kekuatan jiwanya memancar ke segala arah. Dia merasakannya sekali, dan memastikan bahwa tidak ada alam Dongtian yang hidup di sekitar Akademi Pelindung Dao. Kemudian, Ye Yunfei berjalan kembali ke Akademi Tao selangkah demi selangkah. Kepala sekolah Ye tidak terkalahkan. Orang-orang dari Akademi Pelindung Dao, memandang Ye Yunfei yang kembali dengan penuh kemenangan, mengeluarkan teriakan liar. Semuanya, aku baik-baik saja sekarang. Ye Yunfei mendarat di depan Xie Changkong dan pejabat tinggi lainnya, dan berkata sambil tersenyum. Saat ini, tiba-tiba, sesuatu terjadi pada King Luo, tanda seru petik 2, tiba-tiba, di kejauhan, sebuah pesawat ruang angkasa datang dari jauh dan berhenti di luar Akademi Pelindung Dao dalam sekejap mata. Seorang lelaki tua keluar dan berteriak, "Apa yang terjadi pada King Luo?" Dengan kilasan sosoknya, Ye Yunfei mengangkangi kehampaan dan mendatangi lelaki tua itu. King Luo direnggut oleh beberapa tuan asing. Kata lelaki tua itu dengan cemas. Orang tua ini adalah sesepuh dari keluarga Su di Zongsu. Tuan asing itu semuanya dari alam ke-10 gua,
mereka masuk ke keluarga Su kami, merampok banyak harta benda, dan membunuh serta melukai banyak orang. Setelah mereka melihat King Luo, mereka berkata bahwa Tuan Wu pasti menyukainya, jadi mereka dengan paksa merebut King Luo. Keluarga Su kami telah mengirim orang untuk mengejarnya. Patriark meminta saya untuk memberitahu Anda, tolong bantu selamatkan King Luo. Petik 2, kata lelaki tua itu, Tuan Wu. Petik 2, ketika Ye Yunfei mendengar ini, dia kaget dan marah. Ini adalah kedua kalinya Ye Yunfei mendengar gelar Tuan Wu. Sebelumnya, Xia Feiyan direnggut di kota Qingxia, dan itu juga anak buah Tuan Wu yang melakukannya kemudian. Ye Yunfei membiarkan Cui Tianmo mengirim orang untuk menyelidiki Tuan Wu, tetapi tidak ada yang ditemukan. Tanpa diduga, sekarang, Su King Luo juga dirampok karena Tuan Wu. Novel 9 Matahari, Bab 606, ternyata Tuan Wu berasal dari wilayah bintang Xuan Huang. Ye Yunfei akhirnya mengerti. Tidak heran, dengan kekuatan dan koneksi Cui Tianmo, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun tentang Tuan Wu. Kapan itu terjadi? Ke arah mana Tuan asing itu pergi? Tanya Ye Yunfei. Aku tidak tahu. Tuan asing itu semuanya adalah kekuatan alam ke-10 gua. Dengan kekuatan keluarga Su kita tidak bisa melacak mereka sama sekali. Petik 2, pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, wajah Ye Yunfei sangat jelek. Dalam pikiran saya berpikir tentang tindakan balasan dengan cepat. Orang-orang di Xuan Huang Starfield semuanya berteleportasi ke Profound Sky Continent dari altar teleportasi klan iblis kuno di Laut Barat. Jika saya memasuki Laut Barat, temukan altar teleportasi itu, dan hancurkan, maka saya dapat memotongnya mundur. Dengan cara ini, cepat atau lambat, saya akan dapat menemukan tuan asing yang merebut King Luo. Namun, itu akan memakan waktu. Apa yang harus saya lakukan jika King Luo terluka selama periode waktu ini? Petik 2, Ye Yunfei sedang berpikir di dalam hatinya. Saat ini, Ye Yunfei, kamu terlalu kejam untuk membunuh begitu banyak orang. Selain itu, Anda juga membunuh murid inti dari Sekte Dewa Bihai, Sekte Xuanning, dan Sekte Tianjian. Setelah berita disampaikan kembali, sesuatu yang besar akan terjadi. Ye Yunfei, kekuatan kuat di Xuan Huang Starfield ini tidak akan pernah melepaskanmu. Kamu dalam masalah. Petik 2, di kejauhan, Master Taoist tiba-tiba muncul, menggelengkan kepalanya berulang kali, dan menghela nafas. Master Taoist. Petik 2, Ye Yunfei mau tidak mau melihat Taoist, matanya menyala, dan dengan gerakan, dia datang ke depan Taoist. Saya punya teman yang direnggut oleh orang-orang dari wilayah bintang Xuan Huang. Seharusnya Tuan, bawahan Wu, apakah Anda punya cara, bantu saya menemukan mereka. Selama saya menemukan seseorang, saya dapat segera membantu Anda memperbaiki pil Juyuan Sengyang. Tak bersyarat. Petik 2, Ye Yunfei berkata dengan cemas. Master Taoist ini berasal dari wilayah bintang Xuan Huang. Dia akrab dengan orang-orang di wilayah bintang Xuan Huang. Mungkin dia akan menemukan jalan. Tuan Wu, sepertinya Wu Tianteng. Bocah ini adalah yang paling bejat, dan sering mengirim banyak pria ke berbagai tempat untuk mengumpulkan wanita cantik. Dia memiliki reputasi yang sangat buruk di lapangan bintang Xuan Huang. Namun, ayahnya adalah kepala keluarga Wu, dengan posisi dan otoritas yang tinggi, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Keluarga Wu adalah salah satu klan terkuat di Xuan Huang Starfield. Temanmu direnggut oleh orang-orang Tuan Wu, dia pasti sangat cantik. Petik 2, kepala terowongan besar berkata dengan keras. Jangan bicara omong kosong, apakah ada cara untuk membantuku menemukan seseorang? Ye Yunfei bertanya dengan cemas. Bagaimana dengan ini? Anda dapat mengambil sepotong pakaian yang digunakan teman Anda, seperti pakaian, topi, sepatu, dan kaos kaki. Beri aku kompas langit yang kuberikan terakhir kali, dan aku bisa menggunakan teknik rahasia dalam fisiognomi. Cobalah untuk lacak keberadaan temanmu. Nah, setelah mempelajari latihan dari Xiandi, kamu tidak berlatih dengan baik. Mempelajari latihan dari Xiandi jauh lebih misterius dari yang kamu bayangkan. Pendeta Tao berpikir sejenak, Said. Dengan baik, Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan kompas kuning terbang keluar dan mendarat di depan kepala Tao. Elder, bawa aku ke keluarga Su segera, dan dapatkan sepotong pakaian, topi, sepatu, dan kaos kaki yang digunakan oleh King Luo. Ye Yunfei memandangi sesepuh keluarga Su dan berkata, Oke, penatua dari keluarga Su,
yang mendengar dengan jelas di sebelahnya, segera mengangguk. Ambil pesawat ruang angkasa saya. Dibandingkan dengan pesawat ruang angkasa Anda di Profound Sky Continent, ini jauh lebih cepat. Petik 2. Kepala Tao melambaikan tangannya, dan sebuah pesawat ruang angkasa muncul, langsung memperbesar. Kemudian, Datun Daochang membawa Ye Yunfei dan tetua keluarga Su ke pesawat luar angkasa. Memanggil, pesawat luar angkasa itu bergetar, dan langsung pergi, menghilang di ujung langit. Pesawat luar angkasa dengan terowongan panjang ini memang sangat cepat, setidaknya 5 atau 6 kali lebih cepat dari pesawat luar angkasa yang digunakan oleh Ye Yunfei sebelumnya. Namun, setengah hari kemudian, datang ke markas keluarga Su. Markas besar keluarga Su berada di sebuah kota bernama Kota Su. Mengetahui urgensi masalah ini, tetua Su segera pergi untuk mengambil sepasang sepatu merah muda yang dikenakan oleh Su Qingluo dan menyerahkannya kepada Ye Yunfei. "Tuan terowongan besar, tolong," kata Ye Yunfei sambil menyerahkan sepatu itu kepada tuan terowongan besar. "Sepertinya kamu peduli dengan gadis ini." "Yah, aku akan mencoba yang terbaik." Kepala Tao yang agung itu mengangguk dan berkata. Kemudian, dengan lambaian lengan bajunya, kompas langit terbang keluar, tiba-tiba diaktifkan, dan cahaya kuning cerah bermekaran, menerangi angkasa. Yang lebih ajaib lagi adalah karakter yang berhubungan dengan azimut muncul dari kompas. Penunjuk emas perlahan naik dari tengah kompas, sedikit bergetar. Teknik pelacakan langit dan bumi. Master Taois mengulurkan tangannya dan mengirimkan semburan kekuatan spiritual, mendorong sepasang sepatu Su Qingluo di atas kompas langit. Segera, karakter yang terkait dengan orientasi mulai berlama-lama di sekitar sepasang sepatu, memancarkan semburan aura misterius. Ledakan, di bawah tanah, juga ada gelombang energi bumi kuning yang naik, memenuhi seluruh dunia dalam sekejap. Pendeta Tao dari Datun menutup matanya dengan erat, melepaskan kekuatan jiwanya, dan dengan erat merasakan kompas langit, masih menggumamkan kata-kata. Ye Yunfei ada di samping, menunggu dengan tidak sabar. Di markas keluarga Su, sosok-sosok ganas terbang keluar satu demi satu. Ini semua adalah eksekutif tingkat tinggi dari keluarga Su yang datang ke sini setelah mendengar berita tersebut. Seorang pria kekar berjubah ungu dengan wajah megah adalah kepala keluarga Su. "Aku sudah bertemu Komandan Ye." Patriark keluarga Su membawa sekelompok anggota keluarga Su tingkat tinggi ke Ye Yunfei. Selama waktu ini, reputasi Ye Yunfei mengguncang seluruh Profound Sky Continent. Terutama pertempuran kota Qingzhou, yang semakin mengejutkan dunia. Oleh karena itu, eksekutif senior keluarga Su ini tidak berani mengabaikan Ye Yunfei. Baru saja, karena waktu pertempuran yang singkat di Akademi Taois, beritanya belum menyebar. Jika tersiar kabar, eksekutif tingkat tinggi dari keluarga Su ini mungkin merasa ingin berlutut saat melihat Ye Yunfei. Sama-sama, Ye Yunfei mengangguk. Perhatian Ye Yunfei sepenuhnya pada kepala Tao dan kompas langit, dan dia memperhatikan orang-orang tingkat tinggi dari keluarga Su dimanapun dia bebas. "Saat ini, ada hasil," teriak bos jalan Datun. Ye Yunfei sangat gembira, dan ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat bahwa penunjuk emas pada kompas langit goyah sebelumnya, tapi sekarang menjadi stabil dan menunjuk ke satu arah. "Ayo kejar dia." Kepala Tao melambaikan tangannya, memegang kompas langit di udara, bergegas ke pesawat luar angkasa, dan berteriak pada Ye Yunfei. Ye Yunfei juga memamerkan sosoknya dan bergegas ke pesawat luar angkasa. "Komandan Ye, tunggu kami. Ayo bantu juga," teriak patriark keluarga Su. "Kamu tidak harus datang. Jangan khawatir, bahkan jika aku mengejarnya sampai ke ujung dunia, aku akan membawa Qingluo kembali," kata Ye Yunfei, memanggil. Pesawat ruang angkasa telah pergi dalam sekejap, mengejar ke arah yang ditunjukkan oleh kompas langit. "Ye Yunfei, kamu tidak harus terlalu tidak sabar. Bawahan Tuan Wu tidak akan pernah mempermalukan wanita cantik itu setelah mengumpulkan wanita cantik dari berbagai tempat, sebelum membawanya kembali ke Tuan Wu. Sebaliknya, mereka akan memperlakukan mereka dengan sangat baik. Jagalah dengan segenap kekuatanmu. Oleh karena itu, selama Qingluo masih berada di benua langit yang mendalam, itu akan benar-benar aman," kata pendeta Tao. "Tuan Wu, aku, Ye Yunfei, bersumpah bahwa aku pasti akan menghancurkan mayatmu menjadi ribuan keping. Selain itu, seluruh klan Wu akan dimakamkan bersamamu." Ye Yunfei menggertakkan giginya dan berkata, niat membunuh yang mencengangkan dilepaskan. Novel 9 Matahari,
Bab 607. Saat ini, berita bahwa Ye Yunfei memenggal lebih dari 4.000 kekuatan asing dalam satu pertempuran menyebar dengan cepat. Benua langit yang mendalam bergetar. Apakah itu seorang prajurit dari benua langit yang mendalam atau seseorang dari negeri asing? Mereka semua sangat terkejut sehingga mereka tidak dapat berbicara pada saat pertama, dan merasakan hawa dingin di punggung mereka. Seorang diri, sendirian, memenggal kepala lebih dari 4.000 penguasa alam Dongtian. Kekuatan tempur semacam ini telah melampaui imajinasi semua orang. Komandan Lin tak terkalahkan. Komandan Lin adalah orang nomor 1 di Profound Sky kontinen kita, dan dia pantas mendapatkannya. Lalu, teriakan fanatik bergema dari mana-mana di Profound Sky kontinen. Terutama para prajurit muda itu, mereka benar-benar menganggap Ye Yunfei sebagai idola mereka. Sebaliknya, semua alien, setelah mendengar berita itu, seperti kura-kura yang menundukkan kepala, ketakutan dan diam. Kali ini, ada lebih dari 5.000 alam Dongtian yang telah memasuki benua langit yang mendalam. Sekarang ada lebih dari 1.000 yang tersisa. Lebih dari 1.000 alam Dongtian ini semuanya ketakutan. Sialan, bagaimana mungkin Ye Yunfei menjadi begitu kuat? Ini jebakan. Aku curiga monster kuno menipu kita untuk datang ke benua Tianxuan dengan tujuan mengirim kita ke kematian kita. Petik 2. Pergi. Tinggalkan Tianxuan segera daratan. Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Petik 2. 1.000 dunia Dongtian yang tersisa, beraninya mereka terus tinggal di benua langit yang mendalam. Setelah mendengar berita itu, mereka semua segera menuju ke Laut Barat, bersiap untuk kembali. Laut Barat ada di Istana Bawah Tanah. Sialan. Petik 2. Monster purba setinggi 9 meter meraung berulang kali, mengguncang seluruh Istana Bawah Tanah. Pangeran Tianmo, harap tenang. Petik 2. Daerah sekitarnya dipenuhi dengan kerumunan padat klan monster kuno, semuanya ketakutan. Ye Yunfei terkutuk ini, bagaimana dia bisa begitu kuat? Petik 2. Pangeran Tianmo meraung dengan marah. Lapor ke Pangeran Tianmo, puluhan master dari alam gua telah kembali, meminta kami untuk membuka altar teleportasi dan mengirim mereka kembali. Sebuah klan iblis kuno mendatangi Pangeran Tianmo dan melapor dengan keras. Biarkan mereka kembali, percuma membiarkan gua-gua ini tinggal di sini. Petik 2. Pangeran Tianmo terdiam sesaat, lalu menghela nafas. Pada saat ini, lokasi tertentu di langit di atas Profound Sky kontinen. Sebuah pesawat ruang angkasa terbang dengan cepat menuju Laut Barat. Di pesawat luar angkasa, ada 8 lelaki tua, yang masing-masing memiliki kekuatan 10 alam gua. Selain itu, ada sejumlah besar wanita muda dan cantik yang bisa disebut memukau. Namun, semua wanita ini telah disegel dalam kultivasinya, mereka lemah di sekujur tubuh dan sulit bergerak, kebanyakan dari mereka terlihat panik, sedih, atau marah. Di antara mereka ada seorang gadis, duduk bersila, memejamkan mata dan bermeditasi. Itu adalah Su Qingluo. Kali ini, kami datang ke Profound Sky kontinen, dan kami mendapat banyak. Setelah kami kembali, Tuan Wu pasti akan memberi kami banyak hadiah. Kata salah satu lelaki tua itu dengan bangga. Menurutku, Tuan Wu pasti paling menyukai gadis yang paling kita tangkap dari klan Su. Gadis ini tidak hanya memiliki penampilan yang cantik, tetapi juga memiliki temperamen yang istimewa. Kata lelaki tua lainnya, bagus. Tuan Wu pasti akan menyukai wanita ini, mungkin dia akan diterima secara resmi sebagai selir. Bagi kami, ini adalah pencapaian yang luar biasa. Yang lain mengangguk satu demi satu. Sayang sekali, awalnya, kita bisa tinggal di benua langit yang mendalam untuk jangka waktu yang lebih lama dan mengumpulkan lebih banyak keindahan. Tanpa diduga, di benua tingkat rendah seperti benua langit yang mendalam, akan ada pelaku kejahatan yang menakutkan. Kami harus pergi lebih awal. Petik 2. Tiba-tiba seorang lelaki tua menghela nafas. Ye Yunfei itu memang jenius kecil. Namun, dibandingkan dengan Tuan Muda Wu kita, dia bukan apa-apa. Tuan Muda Wu baru berusia 20 tahun, dan dia sudah menjadi penguasa alam inti mendalam kecil. Hanya Ye Yunfei belaka, dia tidak layak membawa sepatu untuk Tuan Wu. Tentu saja, Ye Yunfei hanyalah penduduk asli tingkat rendah di daratan, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Tuan Wu? Tuan Wu adalah seorang jenius muda yang berperingkat tinggi di bidang bintang Xuan Huang. Tetua lainnya semua mengangguk. Di depan adalah Laut Barat.
kami akan segera dapat meninggalkan Profound Sky Continent. Petik 2. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berkata, saat ini, di pesawat luar angkasa kepala Tao, Ye Yunfei, terlalu sulit bagimu untuk membunuh Tuan Wu dan klan Wu. Saya akui bahwa di level Dongtian Realm, Anda tidak terkalahkan. Namun, Tuan Wu itu adalah penguasa alam Xiao Xuan dan, selain itu, klan Wu adalah salah satu klan terkuat di Xuanhuang Starfield. Dikatakan bahwa ada leluhur dengan kekuatan negara pembentuk dewa di klan tersebut, yang duduk sebagai penanggung jawab secara langsung. Petik 2. Kata Pendeta Tao, itu hanya alam yang membentuk dewa, jadi mengapa tidak takut, saya akan menghancurkannya dengan satu pukulan. Petik 2. Ye Yunfei mencibir, hancurkan dengan satu pukulan. Kepala Tao terdiam beberapa saat. Di ranah pembentukan para dewa, itu adalah kekuatan terkuat di Xuanhuang Starfield. Yah, tidak peduli apa yang aku katakan, kamu tidak akan mengerti. Di masa depan, ketika kamu melangkah keluar dari benua langit yang mendalam dan pergi ke wilayah bintang Xuanhuang, kamu akan tahu seberapa kuat klan Wu. Menggelengkan kepalanya dan berkata, kita akan mengejar. Pada saat ini, pemimpin Datun Tao itu tiba-tiba mengangkat semangatnya. Benar-benar, Ye Yunfei juga sangat terkejut, dan bahkan sedikit gemetar. Sepanjang hidupnya yang terlahir kembali, Su Qingluo adalah wanita yang paling disayangi Ye Yunfei. Jika sesuatu terjadi pada Su Qingluo, Ye Yunfei tidak bisa menerimanya sama sekali. Pada saat ini, saya melihat bahwa cahaya kuning yang mekar dari kompas langit menjadi semakin terang. Di atas kompas langit, penunjuk emas menunjuk dengan mantap ke arah depan. Laut Barat ada di depan. Tidak bagus, sepertinya mereka ingin membawa Qingluo keluar dari Profound Sky Continent. Ye Yunfei melihat ke depan, ekspresinya berubah tanpa sadar. Di depan, adalah laut biru tak terbatas. Itu adalah Laut Barat. Pada saat yang sama, ada pesawat ruang angkasa, satu demi satu, terus berkumpul menuju Laut Barat dari berbagai lokasi di Profound Sky Continent. Di setiap pesawat ruang angkasa, ada beberapa orang Realm Dongtian yang bersiap untuk melarikan diri dari Profound Sky Continent. Segera, pesawat ruang angkasa dengan terowongan panjang terbang berdampingan dengan pesawat ruang angkasa tersebut. Kekuatan jiwa Ye Yunfei dapat dengan jelas melihat pesawat luar angkasa itu. Dia bahkan bisa mendengar percakapan di dalam gua di pesawat luar angkasa dengan sangat jelas. Sebagian besar alam Dongtian ini berbicara tentang kengerian Ye Yunfei dalam kengerian, masing-masing seperti burung yang ketakutan. Ye Yunfei mengkhawatirkan keselamatan Su Qingluo, jadi dia sedang tidak ingin memperhatikan gua-gua dari medan bintang Xuanhuang ini. Bagaimana orang bisa membayangkan gua-gua di lapangan bintang Xuanhuang, pesawat luar angkasa tempat Ye Yunfei terbang berdampingan dengan pesawat luar angkasa mereka. Jika dia tahu, dia mungkin akan ketakutan setengah mati. Aku tahu di mana altar teleportasi klan monster kuno berada. Ayo, langsung ke lokasi altar teleportasi, kata kepala Tao. Oke. Ye Yunfei segera mengangguk. Aku akan mempercepat dengan seluruh kekuatanku. Datun Taois mendesak pesawat ruang angkasa untuk bergerak maju dengan kecepatan penuh, dan terbang menuju kedalaman Laut Barat. Novel 9 Matahari, Bab 608. Setelah sebagian besar hari, altar teleportasi ada di istana bawah tanah di dasar laut wilayah laut ini. Guru Tao tiba-tiba menghentikan pesawat luar angkasa dan menunjuk ke area laut di bawah. Ayo turun. Sebelum Master Tao selesai berbicara, Ye Yunfei bergegas keluar dari pesawat ruang angkasa dan terjun langsung ke gelombang yang mengamuk. Setelah beberapa napas, Ye Yunfei telah sampai ke dasar laut. Ye Yunfei menemukan bahwa ada sejumlah besar pasukan asing yang ditempatkan di dasar laut ini. Satu demi satu, kam-kam militer padat menutupi dasar laut. Ada istana bawah tanah. Segera, Ye Yunfei menemukan pintu masuk ke istana bawah tanah. Altar teleportasi ada di istana bawah tanah itu. Taois diam-diam datang ke sisi Ye Yunfei dan berkata, "Di mana Qingluo?" tanya Ye Yunfei. Pendeta Tao telah menggunakan kompas langit untuk melacak jejak Su Qingluo. Qingluo juga ada di istana bawah tanah ini, kata Dao Dao. Hanya saja sebaiknya kamu masuk diam-diam dan jangan mengejutkan ular itu. Begitu bawahan Tuan Wu membawa Qingluo ke altar teleportasi, akan sulit bagimu untuk menangkap mereka. Di pintu masuk istana bawah tanah ini, terdapat beberapa formasi cemerlang dari klan monster purba, yang tidak lemah. Jika ingin memecahkannya, mungkin akan memakan waktu cukup lama.
Sebaiknya kita mencari cara untuk menyelinap masuk. Petik 2. Kata Kepala Tao. Ada beberapa formasi. Petik 2. Kekuatan jiwa Ye Yunfei merasakan masa lalu, dan dia menemukan bahwa ada beberapa formasi yang diatur di pintu masuk istana bawah tanah. Selain itu, ada sekelompok monster kuno yang berpatroli. Kekuatan jiwa Ye Yunfei segera mulai menganalisis beberapa formasi tersebut. Dalam waktu kurang dari 10 napas, Ye Yunfei telah mempelajari formasi itu secara menyeluruh. Ya, aku akan menemukan cara untuk membawamu masuk. Lagi pula, aku juga dari Xuan Huang Starfield, kata Kepala Tao. Namun, dia belum selesai berbicara. Pergilah, aku akan membawamu masuk. Ye Yunfei menarik lengan panjang terowongan Da, mengaktifkan jubah bayangan langit, berubah menjadi bayangan, dan bergegas menuju pintu masuk istana bawah tanah. Hati-hati dengan formasi ini, teriak Kepala Tao itu, memanggil. Ye Yunfei telah memimpin pendeta Tao ke istana bawah tanah. Formasi itu sama sekali tidak berpengaruh pada Ye Yunfei. Bahkan monster kuno yang berpatroli di pintu masuk dan keluar istana bawah tanah hanya bisa merasakan kekaburan di depan mata mereka, dan tidak bisa melihat sosok Ye Yunfei dan pendeta Tao dengan jelas sama sekali. Di bawah kekuatan penuh Ye Yunfei, ditambah dengan percepatan 10 kali lipat dari jubah Tianying, kecepatannya luar biasa. Bagaimana monster kuno ini bisa menemukan Ye Yunfei? Apa yang terjadi di sini? Ye Yunfei, mengapa formasi itu sama sekali tidak berguna bagimu? Pendeta Tao itu sangat terkejut. Pada saat ini, di istana bawah tanah, ternyata kalian semua milik Tuan Wu, saya telah tidak menghormati Anda. Pangeran Tianmo dengan hangat menghibur 8 lelaki tua dengan kekuatan 10 alam. Di medan bintang Xuan Huang, kekuatan klan Wu jauh lebih kuat daripada klan monster kuno. Oleh karena itu, Pangeran Tianmo tampak sangat rendah hati di depan 8 lelaki tua ini. Secara pribadi mempersembahkan teh spiritual dan buah spiritual, dan dengan hati-hati menemani mereka. Pangeran Tianmo, Anda tidak harus sopan. Kami akan meninggalkan Profound Sky Continent dan kembali untuk melapor kepada Tuan Wu, kata salah satu lelaki tua itu. Ya, aku secara pribadi akan mengaktifkan altar teleportasi untuk semua orang dan mengirimmu kembali, kata Pangeran Tianmo. Kalau begitu aku akan baik-baik saja. Seorang lelaki tua mengangguk, sangat puas dengan sikap Pangeran Tianmo. Orang-orang tua ini, sebagai anggota klan Wu, berjalan di lapangan bintang Xuan Huang. Kemanapun mereka pergi, kekuatan atau prajurit manapun harus kagum. Pada saat ini, Ye Yunfei dan Kepala Datun Tao telah bergegas ke istana bawah tanah. Di istana bawah tanah, ada sejumlah besar orang monster kuno bergerak. Namun, di istana bawah tanah ini juga terdapat banyak prajurit manusia. Siapapun yang bisa memasuki istana bawah tanah ini diperbolehkan. Oleh karena itu, meskipun Ye Yunfei dan Taois adalah orang asing, tidak ada yang datang untuk menginterogasi mereka. Kekuatan jiwa Ye Yunfei segera dilepaskan, dan dalam sekejap, dia dapat dengan jelas melihat bagian dalam istana bawah tanah. Di tengah istana bawah tanah, ada altar teleportasi kuno. Akhirnya biarkan aku menemukan altar teleportasi klan monster kuno ini. Seringai muncul di wajah Ye Yunfei. Dapat dikatakan bahwa kali ini, alasan utama mengapa tentara asing dapat menginvasi Profound Sky Continent adalah karena altar teleportasi ini. Pelakunya, King Luo ada di aula itu. Kepala Tao itu menunjuk ke sebuah aula di istana bawah tanah dan berkata. Namun, Ye Yunfei bergegas menuju altar teleportasi. Altar teleportasi ini adalah kuncinya. Jika altar ini dihancurkan, bawahan Tuan Wu itu tidak akan bisa meninggalkan Profound Sky Continent. Pada saat itu, mereka hanya bisa dibantai oleh Ye Yunfei. Kecepatan Ye Yunfei sangat cepat, dia bergegas ke altar teleportasi dalam sekejap. Karena altar teleportasi ini terlalu penting, ada sejumlah besar master klan monster kuno yang menjaganya. Lebih dari 100 master gua dari klan monster kuno. Lebih dari 100 master gua dari ras monster kuno ini duduk bersila di sekitar altar, menutup mata dan memulihkan diri. Siapa? Jika Anda ingin menggunakan altar teleportasi, Anda harus meminta instruksi Pangeran Tianmo, dan Anda hanya dapat menggunakannya dengan persetujuan Pangeran Tianmo. Petik 2. Segera, lebih dari 100 master klan monster kuno semua membuka mata mereka dan menatap kamu Yunfei. Pergilah ke neraka. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk. Bum bum bum.
Pedang spiritual 5 tangan melesat keluar, membentuk formasi pedang suksian 5 elemen, dan mencekiknya. Dalam sekejap, puluhan master klan monster kuno dicekik dan berubah menjadi sampah. Dengan sekejap, Ye Yunfei bergegas langsung ke atas altar teleportasi. Boom! Pada saat ini, kekuatan fisik dalam tubuh Ye Yunfei mengalir tanpa henti, seolah-olah puluhan gunung berapi meletus pada saat bersamaan. Seluruh istana bawah tanah terguncang oleh keterkejutan itu. Pasir dan batu beterbangan, asap dan debu mengepul. Kemudian, sepasang lengan Ye Yunfei membesar dengan sangat cepat dan langsung berubah menjadi sepasang lengan naga. Ledakan, Ye Yunfei mengangkat 2 tinju seperti bukit kecil, dan dengan gila-gilaan menabrak altar teleportasi di bawah. Berhenti, nak, siapa kamu? Jika altar ini dihancurkan, tidak ada yang bisa meninggalkan benua langit yang mendalam. Di sekitar altar, para master monster kuno yang masih hidup semuanya ketakutan, meraung keras, dan bergegas menuju Ye Yunfei. Boom! Pedang roh 5 elemen mencekik, memenggal puluhan master monster kuno dalam sekejap. Pada saat ini, di aula istana bawah tanah. Oke, Pangeran Tianmo, kami sedang terburu-buru untuk kembali dan melapor kepada Tuan Wu. Tolong aktifkan altar teleportasi dan kirim kami kembali, kata seorang lelaki tua. Oke, semuanya, tolong ikuti saya. Pangeran Tianmo berdiri dan memimpin jalannya sendiri. Saat ini, boom, terjadi gempa besar, dan seluruh istana bawah tanah berguncang. Apa yang terjadi? Pangeran Tianmo dan orang-orang tua itu semuanya tercengang. Pangeran Tianmo segera memiliki firasat buruk di hatinya. Pada saat yang sama, sejumlah besar master alam surga gua dari lapangan bintang Xuan Huang memasuki istana bawah tanah satu demi satu. Akhirnya kita bisa kembali. Sekarang, kita dianggap aman. Para penguasa alam surga gua ini menghela nafas lega ketika mereka melangkah ke istana bawah tanah. Aku tidak akan pernah datang ke Profound Sky Continent lagi. Bahwa Ye Yunfei hanyalah iblis besar, itu terlalu menakutkan. Petik 2. Untungnya, kami tidak pergi ke Akademi Taois. Jika tidak, kami pasti sudah mati sekarang. Petik 2. Master dari alam Dongtian ini, berbicara tentang Ye Yunfei, memiliki ketakutan yang tersisa. Pada saat ini, seluruh istana bawah tanah tiba-tiba bergetar, dan suara keras keluar. Apa yang terjadi? Petik 2. Alam Dongtian ini saling memandang dengan heran. Novel 9 Matahari, Bab 609. Hei, Ye Yunfei, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa menghancurkan altar teleportasi ini. Kalau tidak, bahkan kita berdua tidak akan bisa pergi ke Xuan Huang Starfield. Berhenti. Tanda seru petik 2. Jangan khawatir, aku punya cara untuk membawamu ke Xuan Huang Starfield dari tempat lain. Kamu sebaiknya tidak menghentikanku, jika tidak, aku akan mengalahkanmu juga. Ye Yunfei memelototi Taois. Bagi orang-orang di benua langit yang mendalam, altar teleportasi ini seperti bom waktu. Jika tidak dihancurkan, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Karena itu, harus dihancurkan. Boom! Betapa menakutkannya kekuatan fisik Ye Yunfei. Dalam waktu singkat, altar teleportasi terguncang, dan retakan muncul satu demi satu. Hanya saja altar teleportasi ini dibangun oleh klan monster kuno dengan banyak tenaga dan sumber daya material, dan kualitasnya sangat bagus. Untuk sementara, Ye Yunfei tidak bisa menghancurkannya dengan cepat. Ada tempat lain di mana kamu bisa pergi ke Xuan Huang Starfield. Mungkinkah maksudnya? Pemimpin Taois itu tertegun sejenak. Pada saat ini, semua orang di dalam dan di luar istana bawah tanah dikejutkan oleh gerakan besar yang dilakukan oleh Ye Yunfei. Suasana hening sesaat. Kemudian, tidak bagus. Ini lokasi altar teleportasi. Pangeran Tianmo bereaksi lebih dulu dan berteriak. Memanggil. Tubuh iblisnya yang tinggi berubah menjadi sinar cahaya iblis, dan mengirimkannya dengan gila-gilaan ke altar teleportasi. Tidak hanya Pangeran Tianmo, tetapi pada saat ini, hampir semua orang dan monster di dalam dan di luar istana bawah tanah bergegas menuju pusat istana bawah tanah, tempat altar teleportasi berada. Segera, sosok-sosok ganas bergegas ke area tempat altar teleportasi berada dari segala arah. Berhenti. Semua orang dan iblis ketakutan ketika mereka melihat seseorang menghancurkan altar teleportasi dengan gila-gilaan, dan meraung satu persatu. Altar teleportasi ini adalah kunci untuk kembalinya mereka ke Xuan Huang Starfield. Berhenti. Nah,
siapa kamu? Mengapa kamu menghancurkan altar teleportasi? Pangeran Tianmo meraung marah ketika dia melihat altar teleportasi yang dipenuhi retakan, dan langsung mengamuk. Tidak bagus. Dia adalah Ye Yunfei. Dia mengejarnya ke sini. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Para prajurit dan klan monster kuno dari wilayah bintang Xuan Huang semuanya memiliki potret Ye Yunfei, jadi mereka segera dikenali. Dia adalah Ye Yunfei. Semua orang terkejut dan berhenti tanpa sadar. Nama Ye Yunfei, untuk orang-orang dari Xuan Huang Starfield ini, tekanannya terlalu besar. Ini adalah karakter kejam yang membunuh lebih dari 4.000 Dongtian Realm dalam satu pertempuran. Ternyata dia adalah Ye Yunfei. Pangeran Tianmo hanya bisa mengecilkan matanya, menatap Ye Yunfei. Napas King Luo. Pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba mendapatkan kembali energinya, menghentikan gerakannya, dan menatap seorang lelaki tua dengan mata tajam. Orang tua ini memiliki aura Su King Luo. Ye Yunfei merasakannya dengan kekuatan jiwanya, dan menemukan bahwa lelaki tua itu membawa pesawat ruang angkasa padanya. Su King Luo ada di pesawat luar angkasa itu. Memanggil. Tanpa basa-basi lagi, Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan langit, dan menggunakan kecepatan gerakannya secara ekstrim. Hanya dengan satu langkah, dia sampai di depan lelaki tua itu. Dan lelaki tua ini, hampir berdiri berhadap-hadapan. Orang tua itu tidak mengharapkan kecepatan Ye Yunfei, itu sangat menakutkan, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan dia segera menggerakkan tubuhnya, ingin mundur. Bas, 5 pedang spiritual muncul di belakangnya, menghalangi jalan kaburnya. Wanitaku, kamu berani bergerak. Nada suara Ye Yunfei sangat dingin. Memanggil, pedang jiwa, surgawi langsung menembus ke lautan jiwa lelaki tua itu. Boom! Pedang spiritual 5 elemen membentuk formasi pedang abadi pembunuhan 5 elemen, meledak dengan cahaya pedang yang mengerikan, mencekik lelaki tua itu dari belakang. Boom! Kekuatan dalam tubuh Ye Yunfei mengalir keluar, itu diperkuat di kepalan tangan, dan dia meninju. Orang tua itu mundur ketakutan. Ye Yunfei memiliki reputasi besar sebagai orang yang galak, dalam pertempuran di luar Akademi Tao, dia membunuh ratusan orang di alam ke-10 gua surgawi. Bagaimana mungkin dia berani melawan Ye Yunfei? Hei, di mana kekuatan tinjunya? Pria tua itu tidak dapat menahan keterkejutannya ketika dia menyadari bahwa Ye Yunfei memukulnya, tetapi dia tidak memiliki kekuatan apapun. Namun, tepat ketika dia bertanya-tanya, ledakan, pukulan yang sangat menakutkan tiba-tiba meletus di depan kepalanya. Engah, kepala lelaki tua itu langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi mayat tanpa kepala. Ini adalah bentuk ketujuh dari tinju dewa pembunuh setan sejati, tinju setan tersembunyi. Dengan satu pukulan, kekuatan pukulan itu tersembunyi di ruang angkasa, dan setelah 3 napas, serangan itu tiba-tiba terjadi, yang tidak mungkin untuk dilawan. Ye Yunfei mengulurkan tangannya seperti kilat, dan mengambil pesawat luar angkasa dari tubuh lelaki tua itu. Setelah mendapatkan pesawat ruang angkasa, Ye Yunfei benar-benar lega. Su King Luo akhirnya selamat. Ye Yunfei, semua wanita di pesawat ruang angkasa ini adalah favorit Tuan Wu. Jika Anda berani merebut wanita yang disukai Tuan Wu, apakah Anda sudah memikirkan konsekuensinya? 7 lelaki tua lainnya di dekatnya, melihat Ye Yunfei merebut pesawat ruang angkasa itu, semuanya menjadi pucat karena ketakutan, dan salah satu dari mereka berteriak keras. Para wanita di pesawat luar angkasa ini, yang akan dibawa kembali untuk diberikan kepada Tuan Wu, sekarang dibawa pergi, begitu Tuan Wu menyalahkan mereka, mereka akan mati. Kematian, Ye Yunfei mengulurkan jarinya dan mencekik pedang roh 5 elemen, membunuh 2 orang tua di tempat. Boom! Ye Yunfei mengaktifkan Sky Shadow Robe dengan kecepatan luar biasa, dia bergegas di depan seorang lelaki tua dalam satu langkah, dan menghajar lelaki tua itu menjadi awan kabut darah dengan satu pukulan. Selanjutnya, Ye Yunfei mengambil beberapa langkah, membunuh seorang lelaki tua di setiap langkahnya. Sebentar lagi, bunuh ke-7 lelaki tua di bawah Tuan Wu. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Di depan Ye Yunfei, master dari alam ke-10 gua itu selema bayi, tanpa kemampuan untuk melawan. Hancurkan altar teleportasi ini dulu. Ye Yunfei menunjukkan sosoknya, berteleportasi kembali ke altar, dan sekali lagi melemparkan tinju dan tendangannya, dengan panik membombardir altar teleportasi. Ye Yunfei berencana untuk menghancurkan altar teleportasi terlebih dahulu, lalu menutup pintu dan memukuli anjing itu.
Singkirkan semua orang dari lapangan bintang Xuan Huang. Gemuruh. Altar teleportasi bergetar hebat, bergoyang, dan semakin banyak retakan. Kita tidak bisa membiarkan dia terus menghancurkan altar teleportasi. Kalau tidak, kita tidak akan bisa kembali ke Xuan Huang Starfield. Seorang Master Rilem Dongtian meraung. Bagus. Semua orang terkejut. Ayo pergi bersama. Bunuh dia. Pangeran Tianmo berteriak keras sambil melambaikan tangannya. Bunuh. Pada saat ini, semua orang dan ras monster kuno bergegas menuju Ye Yunfei dengan gila. Kerahkan tentara, kerahkan semua kekuatan, kepung dan bunuh Ye Yunfei. Pangeran Tianmo mengeluarkan perintah. Segera, semua pasukan yang ditempatkan di dekat istana bawah tanah bergegas ke istana bawah tanah dan membunuh Ye Yunfei. Ada 7 atau 800 ribu pasukan. Melihat sekilas, saya dapat melihat bahwa ke segala arah, pasukan yang padat, seperti air pasang, dengan gila-gilaan menenggelamkan diri ke arah Ye Yunfei. Lebih dari 1000 gua, bergegas ke garis depan. Boom! Seluruh istana bawah tanah berguncang hebat. Kemudian, getaran ini ditransmisikan, dan area bawah laut tempat istana bawah tanah berada mulai bergetar hebat, dan terjadi gempa bumi besar di bawah laut. Kemudian, air laut di kawasan laut ini pun berguguran dengan dahsyatnya, memicu gelombang turbulen setinggi ribuan meter. Ye Yunfei, aku ingin melihat apakah kamu manusia super. Ratusan ribu pasukan ini, lihat bagaimana Anda melawan. Petik 2, Pangeran Tianmo meraung. Dia adalah kekuatan dari alam ke-10 gua. Dia memimpin dan bergegas menuju Ye Yunfei. Di tubuh monster yang tinggi, ada paksaan kekuatan monster yang mencengangkan, dan itu tersapu, meniup badai energi. Hari ini, ayo bertarung lagi. Menghadapi ratusan ribu pasukan, tatapan Ye Yunfei meledak dengan semangat juang yang menakutkan. Novel 9 Matahari, Bab 610, Bunuh. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk. 5 pedang spiritual membentuk 5 elemen formasi pedang Zuxian, meluncur keluar untuk mencekik mereka. Puff puff. Di mana pedang spiritual 5 elemen lewat, pasukan asing itu langsung dicekik menjadi sampah, dan dalam waktu singkat, mereka terseret jalan berdarah yang panjang di antara tentara asing. Pada saat yang sama ketika pedang roh 5 elemen tercekik. Boom! Ye Yunfei menunjukkan kekuatan gaibnya, dan tubuhnya mulai membesar, dan dia langsung berubah menjadi raksasa dengan tinggi 30 kaki. Setelah menampilkan kekuatan supernatural fisik, kekuatan fisik Ye Yunfei juga meningkat. Paling tidak, mencapai lebih dari 80 juta kati. Hancurkan dulu altar legendaris ini. Ye Yunfei mengangkat kaki besarnya, dan tiba-tiba menginjak altar teleportasi. Boom! Ye Yunfei menginjak puluhan kaki berturut-turut, secepat kilat, terus-menerus menginjak altar teleportasi. Gemuruh! Altar teleportasi bergoyang, dan awan energi jamur bangkit. Asap dan debu mengepul, dan bebatuan runtuh. Cepat, hentikan dia. Jangan biarkan dia menghancurkan altar teleportasi lagi. Petik 2. Semua alien itu ketakutan, seperti air pasang, dan bergegas menuju Ye Yunfei dengan gila-gilaan. Tiba-tiba, energi dan senjata ajaib yang tak terhitung jumlahnya, seperti hujan lebat, meledak ke arah tubuh tinggi Ye Yunfei. Boom! Kedua kepalan tangan Ye Yunfei terus-menerus meledak, memukul tinju kekerasan satu demi satu, melawan serangan alien. Pada saat yang sama, Ye Yunfei terus mengangkat kakinya, satu kaki demi kaki, dengan gila menginjak altar teleportasi. Altar teleportasi ini telah dibombardir dengan gila-gilaan oleh Ye Yunfei untuk hal seperti itu. Lama, keseluruhan struktur menjadi sangat rapuh. Akhirnya, mulai tak tertahankan. Boom! Pada saat tertentu, altar teleportasi meledak berkeping-keping. Tidak, melihat pemandangan ini, semua alien melolong bersama. Mereka sama sekali tidak bisa menerima kenyataan ini. Sudah berakhir. Pada saat ini, alien yang tak terhitung jumlahnya menghentikan gerakan mereka dan melihat ke altar teleportasi yang hancur berkeping-keping, menunjukkan ekspresi putus asa. Sekarang, kamu bisa bermain perlahan. Sebaliknya, Ye Yunfei merasa santai, menoleh, melambaikan tangannya, dan berkata sambil mencibir. Menghancurkan altar teleportasi ini berarti bahwa krisis di benua langit yang mendalam sepenuhnya terselesaikan. Saat berikutnya, membunuh. Seperti Tyrannosaurus prasejarah, Ye Yunfei menyerbu ke arah alien. Pembantaian yang mengerikan telah dimulai. Kemanapun tubuh tinggi Ye Yunfei pergi, darah mengalir seperti sungai dan kepala berguling.
Ledakan, Ye Yunfei menyapu dengan lengan besar seperti naga, mengguncang ribuan alien menjadi abu terbang. Gemuruh, Ye Yunfei tiba-tiba melompat tinggi, lalu menginjak, menghancurkan ribuan alien menjadi roti setipis kertas di tempat. Engah-engah, formasi pedang yang terdiri dari 5 pedang spiritual itu seperti penggiling daging, dimanapun itu lewat. Kuda-kuda dan kuda-kuda asing itu hancur karena suara itu, berubah menjadi langit yang penuh dengan daging dan tulang. Di depan Ye Yunfei, lebih dari 1000 master di alam Dongtian tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Selama Ye Yunfei mengincarnya, dia akan mati. Sial, bagaimana kekuatan tempur Ye Yunfei bisa begitu menakutkan. Pangeran Tianmo memandang Ye Yunfei yang seperti dewa pembunuh yang turun dari bumi, benar-benar terpana, dan pikirannya menjadi kosong. Dia memiliki kekuatan alam ke-10 gua, dan dia dapat dianggap sebagai jenius kecil di antara generasi muda dari tingkat yang sama di bidang bintang Xuan Huang. Namun, dia menemukan bahwa dia sama sekali tidak memiliki keberanian untuk melawan Ye Yunfei. Ah, ini terlalu menakutkan, saya tidak melawan lagi. Ini bukan pertempuran, ini pembantaian. Petik 2, seseorang pingsan, berteriak ngeri, berbalik dan melarikan diri. Lari. Petik 2, semakin banyak orang dari daerah lain mulai melarikan diri. Pangeran Tianmo, ayo lari. Kekuatan tempur Ye Yunfei terlalu kuat. Kita tidak bisa menjadi tandingannya. Lusinan master dari klan iblis kuno bergegas ke Pangeran Tianmo, mengelilinginya, dan membujuknya, Pangeran. Tianmo adalah salah satu dari 3 raja iblis besar dari klan iblis kuno, putra raja iblis Aoyue. Jika sesuatu terjadi pada Pangeran Tianmo, Pangeran Aoyue Yao akan mengejarnya. Saya khawatir tidak ada monster kuno yang mengikuti Pangeran Tianmo yang akan selamat. Pangeran Tianmo menatap Ye Yunfei, tampak sangat enggan. Dia adalah pangeran agung dari klan iblis kuno, dengan status yang begitu mulia, tidak disangka dia akan melarikan diri di depan seorang anak manusia. Perasaan ini membuatnya sangat sedih. Pangeran Tianmo, jika kamu tidak melarikan diri, itu akan terlambat. Seorang master klan monster kuno berkata dengan cemas. Saat ini, semakin banyak orang dari daerah lain yang melarikan diri dengan putus asa. Alien yang belum melarikan diri belum memiliki banyak semangat juang. Kecepatan pembantaian Ye Yunfei juga semakin cepat. Pergi. Akhirnya, Pangeran Tianmo mengertakkan gigi dan berkata. Kemudian, dia memimpin sekelompok master dari klan monster kuno dan melarikan diri keluar istana bawah tanah. Hehe. Tidak semudah itu untuk melarikan diri. Karena status bangsawan Pangeran Tianmo, Ye Yunfei telah mengarahkan pandangannya padanya. Lindungi Pangeran Tianmo. Para penguasa ras monster kuno itu menjadi pucat karena ketakutan ketika mereka melihat Ye Yunfei mengejarnya. Segera, lebih dari selusin master monster kuno mengertakkan gigi, berbalik untuk menemui musuh, dan memblokir Ye Yunfei. Pangeran Tianmo, cepat gunakan jimat ajaib yang diberikan Raja Iblis kepadamu. Seorang master yang lebih tua dari suku monster kuno berkata kepada Pangeran Tianmo. Pangeran Tianmo mengeluarkan selembar kertas jimat kuning dan langsung mengaktifkannya. Dengan bang, sosoknya menghilang. Puff. Ye Yunfei mengejarnya, dan dengan beberapa pukulan, dia membunuh selusin master monster kuno yang menghalangi jalan. Ternyata itu jimat tingkat rendah. Ye Yunfei sedikit terkejut. Bahkan jimat tingkat rendah sangat berharga. Ye Yunfei percaya bahwa tidak banyak dari mereka di Xuan Huang Starfield. Tanpa diduga, Pangeran Tianmo ini sebenarnya memilikinya. Hanya saja selama kamu masih berada di Profound Sky Continent, cepat atau lambat aku akan menemukanmu. Ye Yunfei melihat ke arah di mana Pangeran Tianmo pergi, dan berkata sambil mencibir. Kemudian, Ye Yunfei terus mengejar dan membunuh alien lainnya. Sampai setengah jam kemudian, akhirnya, sebagian besar pasukan asing dibunuh oleh Ye Yunfei. Hanya sedikit yang berhasil melarikan diri. Pembantaian ini benar-benar mewarnai area laut ini menjadi merah. Sekilas, itu berubah menjadi lautan darah yang luas. Ye Yunfei berdiri sendirian di lautan darah dan mayat, mengepul dengan aura pembunuh, membubung ke langit, terlihat dengan mata telanjang. Ye Yunfei, sifat membunuhmu terlalu kuat. Pendeta Tao tidak tahan, memandang Ye Yunfei yang membunuh dari kejauhan, dan menggelengkan kepalanya. Selama periode waktu ini, ketika pasukan asing menyerang Profound Sky Continent, setidaknya ratusan ribu makhluk dibantai. Ini disebut hutan darah. Jawab Ye Yunfei ringan. Itu benar. Datun Dao menghela nafas.
Kamu Yun Fei, kamu menghancurkan altar teleportasi. Apakah benar-benar ada cara lain, pergi ke Xuan Huang Starfield? Tanya kepala Tao. Jangan khawatir, jika saya mengatakan ya, saya akan melakukannya. Cepat atau lambat saya akan meninggalkan Profound Sky Continent, jadi mengapa tidak meninggalkan jalan keluar untuk saya? Kata Ye Yun Fei, itu benar, benua langit yang mendalam seperti sebuah kolam kecil bagimu, dan tidak mungkin menjebak naga asli sepertimu. Cepat atau lambat, kamu akan keluar dari benua langit yang mendalam dan pergi ke dunia yang lebih luas di luar. Master Taois mendengar kata-kata itu, santai saja. Ayo pergi, kata Ye Yun Fei, dan kemudian, dengan cepat, dia bergegas ke permukaan laut. Sebentar lagi, dia bergegas keluar dari laut dan naik ke langit. Komandan Ye, akhirnya aku menemukanmu. Di kejauhan, pasukan yang kuat datang, dan pemimpinnya adalah penguasa kota kuno dari kota penjaga. Komandan Ye, dari arah lain, Cui Tianguo datang dengan pasukan besar. Din Ye, dari arah lain, di bawah kepemimpinan Xie Changkong, orang-orang Akademi Tao menyerbu. Mengapa kamu di sini? Ye Yun Fei terkejut. Kami menerima kabar bahwa keluarga Nona Su mengalami kecelakaan, jadi kami segera mengerahkan pasukan kami dan bergegas ke Sihai untuk mendukung Komandan Ye. Komandan Ye, apakah Anda sudah menemukan keberadaan Nona Su? Penguasa kota kuno melangkah maju dan berkata, semua orang prihatin, saya telah menyelamatkan King Luo, kata Ye Yun Fei. Itu bagus. Semua orang merasa lega ketika mendengar ini. Komandan Ye, saya curiga altar teleportasi klan monster kuno terletak di wilayah laut ini. Mengapa kita tidak menggunakan kesempatan ini untuk menemukan altar teleportasi dan menghancurkannya? Dengan cara ini, Profound Sky Continent kita benar-benar tidak perlu khawatir. Petik 2, kata penguasa kota kuno, tidak perlu, altar teleportasi telah dihancurkan olehku. Krisis di Profound Sky Continent kita telah diselesaikan. Petik 2, kata Ye Yun Fei, apa? Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yun Fei, semua orang benar-benar terpana. Bersambung.